Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Tresnawati dengan NIM 8602028999. Nama dosen Bapak Aristo Hardinata, SPD MPD. Saya akan menjelaskan praktikum IPA di SD. Modul pertama, kegiatan praktikum 3, yaitu tentang pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pertumbuhan dan perkembangan hewan. Yang pertama, kita harus menyiapkan dulu alat dan bahannya. Yang pertama itu biji kacang hijau, kapas, yang ketiga air, yang keempat wadah atau gelas atau mangkuk atau tempat yang lainnya. Yang kelima, alat tulis untuk mencatat pengamatannya. Yang kelima, gambar foto urutan perkembangan hewan atau tumbuhan. Yang tahap pertama, siapkan alat dan bahan seperti biji kacang hijau, kapas, wadah transparan, dan air. Langkah kedua, basahi kapas dengan air hingga lembab, lalu letakkan di dalam wadah transparan. Satu persatu basahi kapasnya, masukin ke wadah transparan. Lalu taruh 5 atau 10 butir biji kacang hijau di atas kapas dengan posisi yang menyebar. Disimpan di atas kapas yang sudah lembab. Tahap keempat, simpan wadah di tempat yang cukup terkena cahaya matahari tapi tidak langsung panas matahari. Tahap kelima, sirami kapas setiap hari agar tetap lembab, jangan sampai kering atau terlalu basah. Kita harus ingat, amati dan catat. Kita harus ingat catat setiap hari selama 5 atau 7 hari, termasuk pertumbuhan akar, munculnya tunas dan daun, tingginya tanaman, jumlah daun yang muncul. Tinggi tanamannya diukur dengan penggaris. Praktikum pertumbuhan dan perkembangan hewan berbasis media visual. Siapkan gambar atau video urutan perkembangan hewan, misalnya metamorfosis katak atau kupu-kupu. Amati setiap tahap pertumbuhan dan perkembangannya. Yang pertama, perkembangan katak. Terdiri dari beberapa tahap. Katak betina bertelur di air. Telur-telur ini biasanya dikelilingi oleh lapisan lendir pelindung. Setelah beberapa hari, telur menetas menjadi kecebong. Kecebong ini hidup di air, bernapas dengan insang, dan memiliki ekor untuk berenang. Pada tahap ini, mereka belum memiliki kaki. Yang ketiga, menjadi kecebong. Kecebong mulai tumbuh kaki belakang. Mereka masih hidup di air dan menggunakan ekor untuk bergerak. Setelah kaki depan tumbuh, insang mulai menghilang dan paru-paru mulai berkembang. Ekor perlahan-lahan menyusut. Kemudian menjadi katak muda. Bentuk tubuh hampir seperti katak dewasa, tetapi ukurannya masih kecil dan ekornya sangat kecil atau sudah hilang. Sudah bisa hidup di darat. Dan yang terakhir, jadilah katak dewasa. Paru-paru telah berkembang sempurna dan ekor menghilang sepenuhnya. Katak dewasa bisa hidup di darat dan kembali ke air hanya untuk berkembang biak. Yang kedua, tentang perkembangan kupu-kupu. Melalui proses metamorfosis sempurna yang terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, telur. Kupu-kupu betina meletakkan telur di permukaan daun. Telur ini sangat kecil dan berbentuk bulat atau lonjong. Telur menetas menjadi ulat atau larva. Ulat ini tugasnya adalah makan dan tumbuh. Ia akan berganti kulit beberapa kali selama pertumbuhannya. Setelah cukup besar, ulat akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Di dalam kepompong ini terjadi perubahan besar pada tubuh ulat menjadi kupu-kupu. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Sayapnya masih lembek saat keluar dan akan mengeras. Setelah beberapa saat, kupu-kupu dewasa siap untuk terbang dan berkembang biak. Metamorfosis kupu-kupu sangat menarik karena perubahan bentuknya tubuhnya yang sangat drastis. Kemudian ada catat perubahan bentuk dan fungsi tubuh di setiap tahapnya, misalnya muncul kaki, hilangnya ekor, perubahan sistem pernapasan, gambarkan atau tempelkan urutan tahapan ke dalam laporan. Dari di sini ada kesimpulan. Kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan dan kegiatan praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa
Yang pertama, pertumbuhan merupakan proses bertambahnya ukuran tinggi, berat, volume pada makhluk hidup yang bersifat permanen dan dapat diukur secara kuantitatif. Pada tumbuhan, pertumbuhan tampak dari bertambah panjangnya akar dan batang serta munculnya daun baru, seperti yang diamati pada proses perkecambahan biji kacang hijau. Yang kedua, perkembangan adalah proses menuju kedewasaan atau kematangan fungsi organ tubuh yang bersifat kualitatif dan tidak selalu dapat diukur. Perkembangan pada tumbuhan dan hewan ditandai dengan perubahan bentuk dan fungsi. Misalnya, pertumbuhan bentuk tubuh pada proses metamorfosis hewan kupu-kupu atau katak. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh faktor internal, genetik atau hormon, serta faktor eksternal, air, cahaya, suhu, dan nutrisi. Tumbuhan dan hewan menunjukkan tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda. Namun, keduanya mengalami proses ini sebagai ciri dari makhluk hidup. Melalui pengamatan langsung, siswa dapat memahami perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan, serta pentingnya faktor lingkungan dalam mendukung kedua prosesnya tersebut. Dan yang terakhir, praktikum ini memberikan pengalaman nyata dalam mengamati proses kehidupan makhluk hidup dan menumbuhkan rasa ingin tahu serta kepedulian terhadap makhluk hidup di lingkungan sekitar. Baik, mungkin cukup sekian video tentang